Coba dicek, jangan-jangan kita sendiri masih punya luka batin yang kita bawa dari masa lalu. Aduh, luka batin. Iya. Inner child itu bukan, Bun? Nah, jadi gimana kan kita nih sama anak memberikan cinta dan kasih sayang. Iya. Kita sendiri harus dipastikan kita ini juga sudah mencintai diri kita sendiri. Itu penting. Betul. Buat para jomblo Nah, dan jomblo. dengerin ya, catat garis bawahin. Apa tuh, Bun? Menikahlah sama orang yang mau bertumbuh. Nah, maka kalau saya bilang anak broken home itu tidak mesti anak yang orang tuanya itu bercerai. Konsepnya toh. Jadi misalnya gini, aku harus sabar. Bentuk sabar itu apa sih sebenarnya? Kan gitu. Orang tua kan sulit menerjemahkan. Harus sabar ya sama anak. Sabar itu gimana sih bentuknya? Sabar itu kan juga butuh ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo stick lovers. Wow, kayaknya agak-agak bingung ya. Kenapa tiba-tiba ada saya di sini? Kalau mungkin biasanya ngelihat ada Mas Alit yang bawain gitu kan Waroweng Speak, tapi kali ini kenalin dong, ada saya Tifa dan masih sama konsepnya seperti biasanya, kita bakal berbicara, dari hati ke hati. Apalagi tema kali ini tema yang sangat dinanti-nanti oleh banyak orang tua. Karena konon katanya ini adalah salah satu bekal yang memang harus dimilikin gitu. Nah, sudah ada bersama dengan saya di sini, ini trainer iya, konselor parenting juga iya, penulis buku juga iya. Langsung yuk kita sapa beliau aja karena sudah ada di samping saya. Ini ada Bunda Wening. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Tifa. Kabarnya baik hari ini Bunda? Alhamdulillah. Wow, sehat. Ini sehat ya. Ini meskipun cuacanya di Jogja kayak agak-agak ekstrim, tapi tetap harus jaga kesehatan Bunda ya. Insya Allah. Harus itu, seneng banget nih Bunda bisa ketemu. Iya. Aduh, bisa curhat juga dong nanti ya. Aku juga nih udah sering lihat kan. Masa sih? Iya. Oke Bunda, ini karena tema kita ini ngebahas tentang gimana sih kita mendidik anak ya. Karena kan konon katanya menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Kalaupun mau sekolah kita juga nggak tahu mau sekolah di mana karena nggak ada sekolah yang buka khusus buat orang tua gitu kan. Gimana Bun? Ini kalau mendidik anak bedanya di zaman dulu sama zaman sekarang. Tapi sebenarnya mendidik itu apa sih? Sebenarnya ada sekolahnya Mbak. Apa tuh? Cuman sekolahnya non formal. Kan biasanya kita kalau bilang sekolah tuh formal gitu kan. Jadi kayak sesi-sesi parenting. Kayak kita lagi kayak gini nih, buku-buku itu kan sebenarnya juga sumber belajar juga. Kan? Betul. Tapi memang biasanya kita punya anak dulu baru kita belajar untuk mendidik anak. Iya. Gitu ya. Jadi bukan belajar dulu terus aku siap-siap nih mau punya anak gitu kan. Soalnya kadang-kadang yang belum punya anak tuh ngapain sih nanti aja deh belajarnya gitu kan. Nah ternyata kita belajar duluan itu juga ada manfaatnya. Nah kalau tadi Mbak Tifa nanya nih bedanya zaman dulu sama zaman sekarang apa? Nah mungkin kita harus nanya ke orang tua kita. Iya benar ya. Karena Kalau yang tahu kita kan dulu jadi orang tua. anak. Iya benar-benar. Dulu kita korbannya ya anaknya. Jadi anak. Jadi kalau misalnya orang tua sekarang kan suka bilang kan susah banget sih didik anak sekarang gitu kan. Iya. Emangnya didik anak dulu gampang gitu kan. Belum tentu juga. Iya. Kita kan harus konfirmasi kan ke orang tua. Gampang apa susah. Tapi ternyata saya kalau banyak nanya mereka juga jawabannya susah kok, sama kok Mbak. Sama ya. Iya. Makanya hadiahnya Surga. iya. Amin. Kalau misalnya gampang ya mungkin hadiahnya payung cantik, piring cantik. Nah, sepeda lipat gitu Nah, kan benar. ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau mendidik itu sama dengan mengasuh nggak sih Bun? Mendidik kan kayaknya ya mengasuh iya, memberikan kasih sayang juga iya, memberikan perhatian kok kayaknya komplit banget gitu loh. Iya, sebenarnya mendidik, mengasuh ya sama aja. Sama ya? Iya. Cuman mengasuh harus mendidik juga. Misalnya kita cuman ngasuh aja gitu ya, tapi kita nggak mendidik kan kasihan nanti anak-anaknya. Kita juga gimana ya, meluangkan waktu tapi nanti jadi mubazir. Iya. Nah, jadi kalau kita mengasuh, kita harus mendidik juga. Kuncinya adalah mengasuhnya harus pakai ilmu, Mbak. Ilmu. Ya. Nah, itu ilmunya dapat di mana? Kan kita harus tahu Iya. dulu ya. Kadang teori itu udah dipegang loh, Bun. Kadang sebelum jadi orang tua malah udah baca. Kalau saya pribadi nih ngelihat di Instagram sebelum jadi orang tua udah nge-save banyak nih postingan-postingan, bahkan sampai nyariin satu-satu gitu kadang kan. Tapi pas udah jadi orang tua udah nggak tahu ilmunya lagi, kayak udah mulai lagi dari nol karena pengalamannya kan berbeda sama apa yang sudah kita
save sebelumnya gitu. Iya. Itu gimana tuh? Tapi memang gini ya, maksudnya ada hal-hal basic yang perlu kita tahu juga. Walaupun nanti dalam aplikasinya itu ya ada beberapa hal yang jadi perhatian, Mbak. Misalnya gini, aku sudah tahu, aku nggak boleh marah kasar gitu ya, marah yang kasar sama anakku. Sudah tahu, tahapannya tuh sudah tahu gitu. Tapi ketika prakteknya, nah mungkin bisa jadi terjadilah itu tadi marah yang kasar. Nah itu salah satu faktor yang perlu diperhatikan, coba dicek. Jangan-jangan kita sendiri masih punya luka batin yang kita bawa dari masa lalu. Aduh, luka batin. Iya. Inner child itu bukan, Bun? Nah, jadi misalnya kita pernah diperlakukan atau sering diperlakukan kayak gitu sama orang tua kita. Kita nggak suka diperlakukan kayak gitu. Tapi pas kejadiannya kita ngadepin perilaku anak yang nggak sesuai dengan harapan kita, kita melakukan yang sama seperti yang orang tua kita lakukan. Berarti harus disembuhin dulu. Dan itu kan setiap orang pasti ada ya, meskipun mungkin cuma rasa jengkel kayak gitu terhadap orang tua tuh. Kalau misalnya sampai yang luka batin itu biasanya dia yang mengusik emosinya dia sangat, Mbak, sangat marah, sangat sedih. Gitu ya, sangat takut. Tapi kalau misalnya cuman kayak jengkel aja mungkin nggak apa-apa. Tapi itu luka yang sampai dalam, yang dia simpan bertahun-tahun gitu kan. Nah itu biasanya yang masih dibawa dan dia cenderung melakukan hal yang sama. Oke, berarti memang kita harus menilik dulu ya di masa lalu diri kita. Jadi ibaratnya kalau kata saya pribadi gitu, atau mungkin kata orang juga, kalau ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu, selesaiin dulu. Kalau ada luka di masa lalu, ya obatin dulu gitu ya. Mungkin kalau perlu pertolongan juga, perlu bantuan, harus bilang juga ya. Nah makanya jadi orang tua itu kita nggak boleh stuck. Jadi kayak misalnya kita ngerasa udah paling keren, udah paling bener, kita harus selalu belajar. Betul. Karena ini kan update terus, Mbak. Kayak ilmu itu kan update terus kan. Jurnal aja update terus. Iya. Dulu penemuannya apa, sekarang ketemunya ini kan. Nah kita harus siap dengan perubahan-perubahan seperti itu. Nah makanya harus belajar terus. Nah dari belajar terus itu bisa kita yang penting tahu dulu. Nah kadang-kadang kan di sesi-sesi itu juga disampaikan gimana caranya memproses forgiveness. Jadi kita memaafkan masa lalu tuh yang dimaafkan orang yang menyakiti kita, situasinya, dan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Iya, jadi kadang-kadang kita nge-push diri kita kayak kita terlalu jahat sama diri kita sendiri gitu loh. Nah kita harus maafin juga bahwa kita itu kita bisa nerima keadaan itu. Nah kalau misalnya nggak bisa dilakukan sendiri, datang ke ahlinya, minta tolong ke ahlinya. Jadi memang intinya tuh gimana akhirnya sebagai orang tua tuh harus menilik pribadi sendiri dulu, ngebenerin diri sendiri dulu gitu ya, Bun ya? Itu, Mbak. Jadi gimana kan kita nih sama anak memberikan cinta dan kasih sayang. Iya. Kita sendiri harus dipastikan kita ini juga sudah mencintai diri kita sendiri. Itu penting. Betul. Jadi kayak misalkan nih, kan ada juga nih, kalau saya pribadi sebelum saya ngasih makan anak saya harus makan dulu nih, Bun. Kenapa? Karena kalau saya nungguin anak saya yang makannya lama, saya kemerungsung. Iya, terus nggak sabar. Gimana ya? Kayak karena kita lapar kan kondisinya. Iya benar. Jadi gampang marah, lebih sensitif gitu. Tapi kalau kata orang-orang di luar sana ya, maksudnya mau ngasih makan anak, kasih makan anaknya dulu dong. Masa orang tuanya dulu gitu kan? Kok egois banget. Nah kalau menurut Bunda gimana? Itu salah nggak sih sebenarnya kayak gitu? Nggak masalah. Jadi kayak kita mau mandiin anak, kita udah mandi dulu. Nah lebih enak kita juga udah siap kan. Dulu. Betul. Kayak misalnya pasangan nih Mbak ya, pasangan. Terus dia bilang aku merasa nggak dicintai atau aku merasa nggak bahagia di pernikahan ini. Kita cek dulu pasangan kita. Jangan-jangan pasangan kita ini juga sedang struggle untuk mencintai dirinya sendiri. Atau dia sulit mencintai dirinya. Kita berharap apa? Pada orang yang mencintai dirinya sendiri aja enggak gitu loh. Iya. Boro-boro dia bisa ngasih cinta gitu kan. Lah dia aja nggak mencintai dirinya sendiri. Jadi misalnya membiarkan dirinya kayak tadi penyimpan dendam, menyimpan marah, itu kan sebenarnya juga wujud kurang mencintai diri kan. Iya, betul. Kayak misalnya, hidupku kok nggak bahagia dari dulu sengsara. Sebenarnya bahagia itu kan pilihan kita. Kita mau bahagia atau enggak gitu kan. Nah, kalau kita merasa seperti itu kan berarti kita belum mencintai diri kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa memberikan cinta gitu kan ke anak-anak kita. Nah, itu kan buat orang tua yang milenial mungkin lebih mudah ya Bun ya, karena sekarang informasi banyak juga di sosial media diangkat tentang ya memang
sebagai orang tua harus lebih dulu nih memenuhi kebutuhan sendiri gitu, agar lebih mudah juga nanti memenuhi kebutuhan anak. Tapi untuk orang tua yang katakanlah zaman dulu, karena kan kita yang udah gede-gede juga punya hubungan dengan orang tua kita. Nah yang belum sadar gitu akan pentingnya memenuhi kebutuhan sendiri dulu tuh gimana Bun? Karena kan pasti akan ada ketimpangan di situ. Kalau saya gini Mbak, gimana Bun? Kalau kita udah usia 20 ke atas gitu kan, gimana? Kita mau ngapain gitu kan dengan hal itu. Nah kan kalau kita udah 20 ke atas, kita kan udah menatap ke depan. Kalaupun kita punya pengalaman gitu kan, ya udah kita sembuhin tanpa harus orang memaafkan. Itu kan tidak harus jawil orang yang nyakitin kita. Misalnya kayak aku udah maafin kamu loh, kan nggak perlu kayak gitu kan. Jadi kita bereskan sendiri. Kalaupun misalnya gimana dengan orang tua dulu, ya sudah biarkan dia dengan hidupnya. Karena kita nggak bisa juga merubah orang. Kita bisa nggak Mbak ngerubah orang? Enggak. Yang susah kan ngerubah diri sendiri ya Bun ya. Jadi lebih baik kita memandang sesuatu atau peristiwa itu dari sudut pandang yang berbeda aja. Daripada kita harus berusaha kayak ngerubah orang tua kita gitu kan. Ya mungkin beliau sudah seperti itu. Nah kita kan menatapnya ke depan nih udah 20 tahun ke atas kan. Kita rencanakan hidup kita. Kalau kita jadi ibu ya kita masih punya luka batin ya kita bersihkan. Misalnya seperti itu. Terus yang suaminya juga kan. Kalau ada ya saling dibersihkan, sama-sama dibersihkan gitu. Kita ngadepinnya udah nanti anak kita. Kalau orang tua ya sudah dimaafkan saja. Walaupun prosesnya memang nggak gampang Mbak. Prosesnya memang saya akuin juga nggak gampang. Tapi itu akan lebih baik, akan memudahkan kita jalannya lebih gampang gitu loh. Kayak gitu. Terus apa lagi Bon yang harus kita lepaskan atau mungkin katakanlah kita persiapkan ya di saat kita memang ingin mendidik anak kita biar lebih baik lagi gitu? Ya kita memperbaiki hubungan dengan pasangan. Pasangan. Itu udah nomor 1. Pasangan yang gimana nih? Ini kayaknya kalau ngebahas tentang pasangan enak ya. Kalau misalnya kita ngomongin pendidikan sama anak kan pastinya udah menikah ya. Ya kebanyakan gitulah ya. Jadi udah harusnya gitu kan udah menikah. Jadi kita memperbaiki hubungan atau meningkatkan kualitas hubungan suami istri itu dulu. Baru kita nanti bisa mau sama anak seperti apa. Karena kalau kita nanti sama anak kita misalnya ya punya masalah nih sama suami, merasa nggak disayang, merasa nggak dicintai, sedih, kita bisa aja nggak sabar sama anak. Malah jadi pelampiasan nggak sih? Banyak Mbak kasus seperti itu. Suami juga seperti itu. Jadi kadang-kadang anak itu malah jadi korban gitu loh. Maka parenting itu sebenarnya bicaranya the whole family, seluruh keluarga. Maka kalau misalnya ada masalah di satu anak itu family terapi Mbak. Jadi misalnya anak ini datang ke konselor ya, dia konseling. Ini yang diperbaiki bukan hanya anak ini tapi ayahnya, ibunya semua diperbaiki. Jangan-jangan karena ayah ibunya sering berantem misalnya gitu. Jangan-jangan ayah ibunya aja nggak kompak. Nah, padahal di rumah itu harus kompak. Itu kalau saya bilangnya udah nggak bisa ditawar lagi malahan. Kompak itu misalnya ibunya boleh, ayahnya nggak boleh. Ya kan anaknya bingung. Ngikut yang mana nih maka kan? Itu udah sebenarnya menurut saya tuh udah nggak bisa ditawar, harus kompak. Jadi komunikasi antar pasangan ini juga harus sama-sama terbuka. Dan memang harus saling memahami juga ya. Apalagi kalau udah punya anak kan biasanya egonya tuh harus diredam ya Bun ya. Gitu. Kan sebenarnya menikah itu kan kita bicara kalau misalnya kita mau ngomong tentang ego kita ya kita pengen ego kita yang menang. Dong. Kadang-kadang kalau egois banget nih harus siap dengan berdinamika dengan ego pasangan gitu loh. Jadi kalau misalnya suami istri ini dia masih banyak brengnya atau masih banyak nggak kompaknya atau masih banyak bertolak belakangnya ya, walaupun tidak harus sama ya. Cuman ada usaha-usaha untuk berdinamika dengan konflik itu. Jadi bukan menghindari konflik loh Mbak, menghindari konflik itu juga bahaya. Jadi misalnya aku nggak mau ribut daripada nanti rame aku nggak mau ribut, aku diem. Itu sebenarnya merakit bom waktu. Suatu saat itu akan bisa meletus bom itu. Justru kalau menghindari masalah itu nanti numpuk-numpuk di satu saat malah keluar semuanya lebih bahaya. Harus dibicarakan. Jadi misalnya masalahnya di mana sih? Kemudian, nah ini. Saya sering berpesan nih buat para jomblo dan jomblo. Dengerin ya, catat garis bawahin. Apa tuh Bun? Menikahlah sama orang yang mau bertumbuh. Jadi mindsetnya tuh growth, bukan fix. Kalau orang fix mindset itu
Ya aku memang begini orangnya. Kayak nerima apa adanya padahal belum Terima, tentu iya, baik semua. nah, kan? makanya kayak terimalah aku apa adanya. Aku nih emang emosional. Aku orangnya temperamen. Ya kamu kalau mau nerima gini nggak mau ya udah. Itu fixed mindset. Maka menikahlah sama orang yang mau bertumbuh. Mau bertumbuh itu siap untuk diberi masukan. Jadi jangan yang anti kritik ya. Nah, leader bukan berarti anti kritik. Iya kan? Iya. Boleh, laki-laki kan memang leader, Iya. pemimpin, tapi bukan berarti anti kritik dong. Nah, jadi harus fair juga. Kalau misalnya ada yang harus diperbaiki ya secara fair, secara adil dia juga harus mau mengakui, oh iya, ini aku perbaiki. Kenapa? Karena itu hanya untuk anak ujung-ujungnya. Jadi kalau mau milih pasangan jangan pilih yang apa adanya tapi ada apanya ya Bun ya. Oh enggak, ding itu beda ya. Tapi benar loh Bun, maksudnya gini, di satu sisi saya pernah dengar juga itu katanya kalau mau berumah tangga, mau memiliki anak, bahkan pendidikannya bukan dimulai sejak kita mau punya anak itu, tapi di saat kita memilih pasangan. Yes. Karena itu long term kan, untuk jangka panjang dan untuk seumur hidup. Jadi gitu loh. memilih bapak untuk anakku, memilih ibu untuk anakku. Itu jadi dia. bukan sekedar memilih suami atau memilih istri gitu ya. Karena tadi keharmonisan itu juga banyak kasus anak-anak yang dia itu bisa dikatakan nggak betah di rumah. Kenapa itu ya? Saking berisiknya, saking seringnya dia ngelihat orang tuanya tuh berantem. Dan itu berantemnya pas di depan mata kepalanya sendiri itu lagi dia. ya. Nah, tapi jangan salah juga loh Mbak. Apa tuh Bun? Walaupun nggak di depan anak, saya pernah tuh ngobrol sama anak-anak 19 tahun. Mereka tahu loh, ya yang anak 19 tahun itu. Gimana Bun? Mereka tuh tahu kalau orang tuanya tuh lagi berantem, walaupun tidak di depannya mereka. Jadi dari ekspresinya, dari kebiasaan-kebiasaannya. Ngerasa ada yang beda ya. Nah, jadi anak-anak itu sebenarnya diem-diem ya, tanpa kita sadari mereka tuh mengobservasi kita. Ya selayaknya kita hidup dalam satu keluarga kan pasti ada hal-hal ketika itu berbeda kan, anak itu akan menandai. Nah, maka kalau saya bilang anak broken home itu tidak mesti anak yang orang tuanya itu bercerai. Jadi masih dalam satu rumah tangga pun kalau dia tidak bisa menjaga keharmonisan di depan anak, itu anak-anak juga bisa kena dampak dari atau bisa dikatakan broken home juga. Banyak juga yang seperti itu, ngelihat orang tuanya berantemnya tuh sampai berantem gitu. Iya, sampai yang berantem kayak gitu. Itu kan dia sendiri juga tergerus mentalnya. Iya. Tertekan mentalnya kan melihat hal seperti itu. Bahkan ada banyak anak-anak yang saya tuh beberapa tahun ini tuh malah sering di DM sama anak-anak remaja menjelang dewasa. Malah bukan sama orang tuanya tapi sama anaknya iya, ya Bun ya. jadi mereka curhat. Mereka curhat tentang kayak misalnya dia ngelihat orang tuanya kayak berantem, atau misalnya orang bapaknya dia bilang, bapak itu kan harusnya jadi leader, gitu kan, jadi imam di rumahku, tapi kok malah kalah misalnya sama ibuku. Aku suka gemes sama ibuku gitu-gitu tuh banyak Mbak. Jadi curhatnya malah ke bunda ya. Iya. Nah itu harusnya kan mereka bisa secara asertif menyampaikan ke orang tuanya ya. Iya, berarti kan di sini ada masalah komunikasi Mbak. Nah, ada masalah komunikasi yang orang tuanya sampai nggak tahu bahwa anaknya tuh sebenarnya memendam banyak hal. Kelihatannya kalau digambarkan ya, kelihatannya kalau garis gini dia tenang dari luar permukaan. Terus nanti tiba-tiba ada kejadian apa gitu, orang tuanya baru kaget. Loh, saya nggak nyangka ya Bun, kayaknya dia fine-fine aja. Saya pikir anak saya berkembangnya baik-baik aja. Di dalam sini, itu ruwet. Dan itu sudah dipendam dari kecil misalnya, seperti itu. Banyak Mbak kejadian begitu. Apa mungkin karena ini ya kurang curhat juga gitu ya berarti ya Bun ya? Ya antara berarti kan pola komunikasinya itu kan yang belum sehat sebenarnya antara anak dan orang tua. Karena orang tua hanya kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Nah itu biasanya pola asuh otoriter tuh Mbak yang gitu. Pola asuh. Iya, jadi orang tua kayak keinginannya orang tua dan harapannya orang tua yang harus didengar anak. Tapi orang tua nggak dapat feedback. Bahwa anak itu kan juga punya harapan. Bukan hanya orang tua loh yang punya harapan. Orang tua kalau ditanyain harapannya pasti kan banyak dia. Iya dong. Pasti harapannya baik. Aku pengen gini ya pasti gitu kan. Ini pengen jadi harus gini. Pernah nggak kita nanya harapan anak?
Aduh. Baik itu terhadap orang tuanya, baik itu terhadap dirinya sendiri. Gak sedikit saya ketemu sama anak yang dia mengikuti apa yang orang tuanya mau, tapi sebenarnya karena ingin menjaga perasaan orang tuanya. Coba Mbak. Aduh, ini jadi berasa agak-agak nyesek ya dengernya ya Bun ya. Jadi memang betapa pentingnya kita tuh nanyain ke anak gitu ya, maunya apa, jangan cuman kita pengen maunya apa ke anak, tapi anak tuh berarti ternyata punya hak juga yang wajib untuk kita dengerin sebenarnya ya. Kan dia sama kita kan sama. Bedanya kita lahir duluan, Mbak. Iya ya. Kadang nggak kepikiran sedetil itu loh, Bu. Kalau kita punya harapan, pasti dia juga punya harapan sebagai manusia. Betul. Dan itu normal dan wajar aja. Orang tua merasa tertamparnya setelah ada masalah. Tersadarnya tuh loh, Mbak. Iya. Wake up-nya itu, terbangunnya tuh setelah ketemu masalah, kan jangan sampai. Karena masalahnya kadang-kadang tuh ya nggak gampang gitu loh diselesaikan. Karena berkaitan dengan mental kan, karena dia sudah menahan demi gitu. Gitu. Oke. Kalau tadi kan udah sempat ya Bun ya dibilang, jadi memang untuk ngebenerin diri sendiri, untuk menjadi orang tua itu penting banget. Terus ternyata komunikasi, hubungan dengan pasangan yang harmonis itu juga nggak boleh diabaikan. Terus apa lagi Bun yang harus kita perbaikin lagi gitu sebelum kita benar-benar siap untuk mendidik anak? Iya, sebenarnya tadi kan kalau orang tua ini harus kompak gitu ya, harus mesra, harus harmonis. Dan itu harus ditunjukkan di depan anak ya berarti. Maksudnya ya Bun ya? Gini, mereka itu harus bersepakat dulu. Ini mau kita apain sih? Keluarga ini mau dibawa kemana? Nah itu kan berarti harus ada adjustment dulu antar keduanya kan. Nah baru setelah itu kita merancang nilai-nilai apa yang mau kita sampaikan ke anak-anak kita nih. Nah itu harus kompak juga, jangan sampai bapaknya memberikan nilai apa, ibunya memberikan nilai apa, atau merencanakan nilainya apa, nanti breakdown-nya beda. Contoh misalnya, aku pengen didik anakku belajar bertanggung jawab, gitu kan. Kalau dia mainan berarti diberesin, itu kan bagian dari tanggung jawab. Begitu anaknya mainan tidak dibereskan, ibunya mengeksekusinya dengan cara dia beresin mainan, ibunya kesel karena anaknya nggak mau beresin kan. Gini terus, kalau mainan nggak pernah mau diberesin, kalau kayak gini kan yang capek mama. Aduh. Padahal tadi niatnya apa? Memberikan pembelajaran tanggung jawab. Kamu tahu nggak nak, kenapa kamu perlu membereskan mainan? Supaya kamu berlatih tanggung jawab. Bukan karena supaya meringankan tugas ibu. Itu mah gampang, ya kan? Iya kan? Jadi memang harusnya kalau ada cleaning kondisi service kan banyak kalau misalnya kita capek kan. Tapi kan bukan itu tujuannya, kan memberikan pembelajaran tanggung jawab. Berarti breakdown-nya, eksekusinya harus inline dong, harus sama. Ya, kenapa kamu bunda temenin, ayo kita beresin bersama-sama misalnya gitu. Oke. Iya. Nih jadi poinnya yang aku dapat nih ya Bun. Kalau kondisinya lagi kayak gitu, ya udah kita ajakin anak kita, tapi sambil ngasih pemahaman juga kenapa dia melakukan itu, harusnya tuh seperti itu kenapa. Antara gitu tujuan ya. sama eksekusi harus sama. Harus sama. Itu dipastikan harus sama. Kadang kan karena ya itu tadi ngelihat rumahnya berantakan, terus orang tuanya ada satu yang ngerasa ya udahlah sini aku beresin aja biar cepet, biar rumah tuh enak dilihatnya. Tapi ternyata nggak semudah itu sebenarnya, karena kan kita punya tujuan-tujuan lagi gitu ya, yang memang itu harus dikonsistensikan kepada anak. Nah itu nanti kalau misalnya orang tuanya terus yang ambil alih, namanya kita take over, bukan take care. Kalau kita take over, kita yang tambah pinter, anak kita nggak belajar. Iya kan? Iya. Take over kan udah kamu tenang biar cepet. Kamu kok makan lama, udah sini aku suapin. Take over. Ya kan? Semuanya dilaksanakan sama orang tua. Yang tambah pinter orang tuanya. Iya benar. Namanya tidak belajar. Jadi malah kurang bagus juga ya, karena nanti terbiasa dilayani juga, nggak melakukan sendiri, nggak mandiri. Ada yang penting gitu nih Mbak. Jadi apa Bun? Tadi kan ketika kita bisa bilang gini ya, oke, kamu tahu nggak kenapa ini harus dibereskan? Karena kamu harus belajar ini. Capek, oke, yuk mama temenin. Berarti kan ibunya ikut. Bisa ngomong kayak gini kan kondisinya harus tenang dulu. Iya. Iya nggak? Kalau lagi kemerungsung nggak mungkin ngomong kayak gitu ya Bun ya. Berarti kalau kita lagi kondisi kemerungsung atau tingkat emosinya lagi intens, lagi tinggi, kita harus turunin dulu sebelum kita ngobrol sama anak. Itu tuh saya.
Yang susah kan kadang di situ, Bun. Gimana kita Ya bisa kita menata masuk diri kamar ya? dulu. Oh, jadi maksudnya menghindar dulu. Ngilang sebentar dulu betul. nggak apa-apa ya? Iya, jangan paksakan diri kita untuk tetap di situ dan ngomong sama anak. Daripada nanti ngomongnya keras. Betul. Karena nanti konten yang kita omongin itu bisa jadi menyakiti. Intonasinya bisa juga menyakit. Jadi lebih baik kita minggir dulu, kita tenangkan. Nangis, nyungsep di bantal, gerung-gerung nggak apa-apa, sampai puas kita keluar, ambil air wudhu, terus kita baru ngadepin anak kalau sudah tenang. Kalau belum tenang jangan paksakan diri. Tapi pernah sih Bun aku kayak gitu, dan nggak cuma sekali, cuman mungkin konteksnya nggak sesimpel kalau yang nggak ngeberesin mainan ya, lebih daripada itu. Mungkin kalau dia udah ngusilin adiknya, kalau dia udah yang rebutannya gontok-gontakannya udah yang nimbulin satunya nangis tuh, kadang yang aku mulai ini naik darah nih gitu, harus apa, ternyata memang harus ya udah menyindir dulu, nggak apa-apa gitu loh, nggak usah ada di hadapan anak dulu, yang penting tenang dulu, nanti kalau udah siap baru keluar lagi. Iya, jadi kondisi mental kita itu juga harus jadi perhatian. Kalau kita intensitasnya tinggi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus belajar teknik, Mbak. Teknik. Jadi misalnya gini nih, kayak tadi contohnya yang dicontohin. Kalau aku ngelihat anakku berantem gitu kan, aku udah pusing duluan. Nah kalau kita ngelihat anak kita berantem karena rebutan, apa yang dilakukan biasanya, Mbak? Kalau udah, jadi anak kita nih rebutan barang gitu kan. Iya. Nah kita kan pusing lihatnya gitu. Apa yang biasanya dilakukan orang tua melihat anaknya rebutan kayak gitu? Iya, biasanya sih refleks ya Bun, apa yang ada di kepala itu yang disampaikan kan? Misalnya gimana? Ya, gimana jangan ya? rebutan gitu kan. Ya, kira-kira anak yang lagi rebutan kalau diomongin jangan rebutan, malah tambah jadi ya? Malah tambah jadi ya Bun ya? Malah dilakuin ya? Harusnya gimana dong? Kan dia kan posisinya lagi intens, emosinya juga lagi tinggi kan. Ya kita tenangkan dulu baru kita bisa ajak bicara. Kecuali ada juga orang tua yang bereaksi seperti ini. Udah sini, nggak ada yang dapat. Berarti lose-lose. Berarti cara menangani konfliknya itu lose-lose. Nggak ada win-win ya. Lose-lose, semua kalah, semua nggak dapat gitu. Padahal bukan gitu. Gimana dong caranya? Jadi kalau dia lagi, kan kalau kayak gitu, berarti setiap dia rebutan, kita harus tahu dulu dong, ini kenapa kok rebutan? Iya, alasannya apa gitu. Harusnya ada sistem yang bikin dia nggak rebutan. Nah itu yang kita buat bersama. Kesepakatan ya. Iya kan, perilaku itu bisa dikendalikan pakai sistem. Kayak misalnya karyawan telat, bikin sistem dong. Jam sekian, kalau dia lebih ada konsekuensi kan gitu. Itu kan sistem kan. Nah, jadi anak kenapa kok dia rebutan? Apakah kita harus membelikan barang yang sama? Berarti semua, kalau anaknya 4, barangnya 4. Dia tidak berlatih konflik, Mbak. Nah, padahal ada yang keren dari konflik itu, dia berlatih konflik. Karena konflik itu akan justru melatih kedewasaan. Orang itu juga akan tambah dewasa dengan berkonflik. Nah, jadi kalau dia lagi dalam keadaan rebutan gitu, ditenangkan dulu. Berdua tuh ditenangin dulu. Dulu. Jadi ini di tangan Bunda, tapi tidak Bunda singkirkan, gitu ya. Nanti kalian akan main dengan ini, tapi semua tenang dulu, kita bicara dulu. Kalau kalian sudah tenang, kita bicara. Ya udah, tunggu dia tenang. Berarti kan kita harus tenang ya. Nah, tadi kan tahap berikutnya makanya. Nah itu kita tahu teknik tadi. Pertama tahu mengendalikan emosi, yang kedua tahu teknik. Oke, kita tanya, gimana? Sudah tenang? Sudah siap untuk bicara? Nah, kalau sudah siap, kita bicara, kita di tengah, posisinya gini. Ini tadi gimana ceritanya? Kakak dulu apa adik dulu yang mau bicara? Ini adik dulu, kakak dulu, kakak dulu. Oh gitu? Iya, kan bisa. Iya bener ya, iya kan? Maksud siapa dulu? Nah, nanti yang ngomong, ini nggak boleh motong. Harus dengerin sampai akhir ya. Harus dengerin yang ini, karena nanti kalau kamu ngomong, kamu juga nggak dipotong. Dua-duanya. Terus misalnya, ini kan punya kakak, misalnya ya, ini punya kakak. Pengennya adik gimana? Aku minjem. Gitu. Kak, tadi adik minjem nggak? Bilang nggak? Enggak, misalnya gitu. Harusnya gimana, Dek? Harusnya izin dulu. Iya, harusnya izin dulu. Atau misalnya tuh bukan punya siapa-siapa. Kakak duluan gitu kan. Gimana kalau misalnya kita pakai waktu? Jadi siapa duluan, nanti berapa menit gantian berapa menit. Ini relate banget loh Bun, itu di rumah baru kayak gitu loh. Ya udah, lanjut Bun. Kadang-kadang anak-anak itu kalau digituin, dia cuma 2-3 kali, habis itu udah ganti mainan lain. Iya, bosan ya. Tapi manajemen konflik seperti ini loh yang penting buat mereka. Iya. Kalau kita mau cepet, udah sini, nggak ada yang
udah nggak usah ada yang main. Gitu kan, biar adil, nggak dapat semuanya. Iya, benar. Benar, itu adil. Lus-lus itu. Kitanya panas, anak-anak juga panas, nggak selesai. Tapi kalau seperti tadi, ini win-win solution. Iya. Dua-duanya bisa main dengan pergantian waktu. Siapa yang duluan, ya dia dapat privilege. Karena dia punya ide duluan ngambil kan, ya yang lainnya, yang adiknya atau yang kakaknya, ya dia harus menunggu. Antri. Toh nanti kakaknya juga akan dapat giliran nunggu kok. Dua-duanya akan menunggu, cuman duluan siapa kan? Karena dia privilege duluan gitu. Itu. Jadi dengan teknik ya, itu jangan lupa teknik-teknik seperti itu orang tua tuh harus belajar, harus banyak belajar teknik itu. Jadi jangan cuman konsepnya tok. Jadi misalnya gini, aku harus sabar. Bentuk sabar itu apa sih sebenarnya? Kan gitu. Orang tua kan sulit menerjemahkan. Harus sabar ya sama anak. Sabar itu gimana sih bentuknya? Sabar itu kan juga butuh ilmu. Sabar misalnya, anaknya melakukan kesalahan. Coba dilihat, dipetakan kesalahannya apa. Itu bentuk kesabaran. Jadi nggak cuma sabar doang. Itu beneran sabar apa enggak gitu kan? Ya, jadi semua tuh makanya Mbak, pakai ilmu. Iya. Iya, jadi lebih adem nih dengarnya, Bun. Harus belajar teknik-teknik, harus sering lah kita mengupdate diri kita. Banyak tanya gitu kan. Kalau orang nanya di IG saya aja, insya Allah saya jawab. Jadi terbuka aja, sekarang banyak kok orang yang mau ditanyain gitu kan ya. Di sesi-sesi parenting rajin datang, tanya di situ. Insya Allah juga dijawab nanti kan gitu. Tapi memang Bun, maksudnya kita tuh nggak akan belajar kalau kita nggak langsung mengalami kondisi itu gitu. Kalau mungkin tapi anaknya tidak harus loh Mbak. Nggak harus ya, belajar dari orang lain kan ya Bun ya. Maksudnya kayak gini, di saat punya anak satu sama punya anak dua itu kan beda banget Bun. Dan treatmentnya juga akan berbeda. Karena konflik yang ada, kalau punya anak satu mungkin konfliknya sama anak tetangga kan. Tapi kalau anaknya dua, ya udah sama kakak sama adiknya gitu. Jadi memang apa ya, harus lebih peka juga mungkin ya Bun ya, sebagai orang tapi tua. Tapi belum tentu juga ya. loh, kan bentuk masalah itu bukan hanya konflik antara kakak adik. Ada beberapa kasus juga dia anak tunggal. Mungkin orang tua yang anaknya banyak terus bilang, enak ya anaknya tunggal gitu, anaknya satu. Bisa juga repot juga, ada masalah inilah, ada masalah itu, kan belum tentu juga gitu loh maksudnya. Nggak mesti kan gitu ya. Oke, wow, ini jadi panjang ya Bun ya. Kalau ngomongin soal parenting tuh benar-benar, aduh ini akhirnya harus introspeksi lagi gitu. Ternyata banyak hal yang harus dibenahi. Dan kalau dari apa yang sudah kita omongin nih Bun, jadi memang kalau kita bisa ngerekap apa yang perlu sekali lagi kita tahu dan kita persiapkan untuk bisa membekali anak kita dengan pendidikan yang lebih baik gitu Bun. Pertama mendidik diri sendiri. Mendidik diri sendiri ya. Mendidik diri sendiri, menerima atau mensyukuri kelebihan anak dan bersabar terhadap kekurangan anak. Bersabar terhadap kekurangan anak. Karena kita sendiri sebagai orang tua pasti ada kekurangannya. Nggak mungkin kita lebih semuanya, pasti kita ada kekurangan. Anak-anak kita ini bisa jadi Mbak, yang 10 tahun, 15 tahun itu tuh sudah bisa loh menerima kekurangan kita. Iya ya. Iya kan? Padahal sehari-hari kita marah-marah ya. Ini contoh nih Mbak ya. Jadi kangen yang di rumah deh Bun. Contoh ya. Ada satu aplikasi. Iya. Ya, jadi ada satu kasus. Anak ini ngobrolnya sama ibunya tuh mentok. Jadi komunikasi sama ibunya mentok, dia tuh nggak mau ngobrol sama ibunya. Kenapa? Karena ketika dia ngobrol sama ibunya selalu berantem. Akhirnya anak ini menemukan aplikasi yang perhatian banget sama dia. Jadi dia tuh ngobrol sama aplikasi. Kan saya pernah download kan sebenarnya. Iya. Tapi buat dia mungkin lebih asik nih Mbak. Saya pernah download karena saya penasaran kan gimana cara kerjanya. Jadi saya download, ternyata aplikasi itu perhatian banget Mbak. Merespon setiap apa yang dia omongin. Iya, jadi setiap pagi dia, karena pakai bahasa Inggris ya, jadi gini, halo, good morning, how are you today? How do you feel today? Pernah nggak kita nanya perasaan anak kita pas bangun tidur? Coba orang tua, pernah nggak nanya perasaan anak kita pas bangunin dia tidur? Kayaknya sih enggak ya Bun, baru kepikiran sekarang loh Bun. Nah, ini aplikasi nanya Mbak. Terus waktu dia bilang, aku merasa sedikit sedih. Oke, sedih itu adalah gini. Apa yang menyebabkan kamu sedih? Dijawab sama anak itu. Kemudian dia nanti cerita lagi.
berarti kan lebih komunikatif aplikasinya daripada orang tuanya. Mungkin selama ini mentok sering berantem kan. Bisa jadi anak kita bangun tidur tuh malamnya mimpi buruk. Iya kan? Mungkin dia sedang malamnya mau tidur overthinking dulu. Jadi pagi itu udah kayak resah, gelisah misalnya. Nah, pagi kita pernah nggak malu anak kita? Perasaanmu gimana pagi ini? Jadi nggak buru-buru, ayo cepetan lu udah adzan lu cepetan. Anak geregap gitu kan ya. Jadi padahal bangun tidur itu adalah momen yang paling gampang dimasukin informasi. Jadi kalau kita supaya nggak kayak gitu, kalau subuh itu jam 4 berarti kita bangunin anak 30 menit sebelumnya. Kayak gitu kan. Jadi nggak pas mau adzan kita bangunin gitu terus kita udah selak keburu-buru mau sholat juga. Jadi anak akhirnya kita buru-buru. Padahal mungkin itu adalah the best moment gitu loh, bangun tidur dia dapat pelukan ibunya, dia dapat sentuhan ibunya, dia diajakin ngomong dengan kehangatan gitu kan dari ibunya, dan mungkin dia akan menunggu momen aku dibangunin ibuku gitu kan. Iya. Dibandingin dia begitu melek kok ibuku mendeli aku merem lagi. Nah itu, jadi ada kasus seperti itu. Maka kalau saya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita, menjalin hubungan yang mesra dengan anak-anak kita itu jauh lebih penting. Oke. Aduh mengena banget Bun, makasih banget ya Bun. Ini masukan yang sangat-sangat berarti dan memang nggak semudah mendengarkan, tapi kita harus mengaplikasikan juga ya. Dan itu memang pasti butuh proses juga. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau memang kita udah niat pengen memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita yang nanti juga akan berdampak dengan anak. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja ya Bun ya. Nah, ada tips nih Mbak. Terakhir Bun, apa Bun? Ya, jadi kalau setiap kita habis ngobrol, entah itu baca, entah itu kita dengerin podcast atau kita ikut sharing gitu. Kita pas mau selesai atau pas udah selesai, kita tuliskan 1 atau 2 perubahan kecil apa yang mau kita lakukan. Harus ada seperti itu supaya setiap kita dapat ilmu itu nggak sia-sia. Kita mereview lagi ya, dan apa yang perubahan kecil, ya? Misalnya kayak tadi contohnya, oh aku selama ini nggak pernah nih nanyain perasaan anakku kalau pagi. Mulai besok dan seterusnya aku mau nanyain perasaan anakku. Itu kan perubahan kecil sebenarnya Mbak. Benar. Bukan gede, kecil. Terus aku apa? 1 atau 2? 1 aja udah. Kalau 2 mungkin dianggap kebanyakan, 1 aja. Perubahan kecil setiap kita habis seperti ini. Oke, nanti langsung kita aplikasikan, kita praktekin habis ini ya Bun ya. Siap. Oke, makasih banget ya Bun. Ini udah hadir di YouTube channelnya dari Warrowing Stick, dan kali ini Tifa juga harus pamit. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe dari channel Warrowing Stick and Shake, dan juga pastikan untuk tetap nonton Warrowing Speak di edisi-edisi berikutnya. Saya Tifa pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.